Puji Tuhan saudara kekasih. Mari kita memuliakan dan meninggikan Yesus kita Sang Raja di hari ini. Haleluya. Dia yang bertata, dia yang berkuasa. Yesus Tuhan, ialah Raja. Kau Rajaku, dia yang bertahta, haleluya, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja.
ditinggikan, dimuliakan namamu, Kau yang bertahta. Haleluya, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kami muliakan, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah Yesus Raja kami, Raja dari segala Raja. Dan pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau beribadah hanya untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Kau mengurapi kami satu persatu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hosana bagi Sang Raja. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Sepertinya kurang semangat ya saudara kasih ya. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita bersemangat memuji nama Tuhan. Kita tahu di tahun 2022 Tuhan Yesus sangat baik. Dan kita percaya di tahun 2023 ini juga Tuhan Yesus yang sama tetap baik. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik, oh yeah, yeah, yeah,
Tuhan Yesus baik. Oh yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeay. Amin. Kau yang sangat baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Hey. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, hey. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Amin. Saudara kekasih, haleluya. Kita bersyukur pada Yesus yang begitu baik. Dan dari tadi kita mengatakan Yesus baik, Yesus baik. Pada saat ini kita mari mengucap syukur kepadanya. Katakan, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku,
syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar gunung pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar gunung pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar badai pun mengamuk dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silahkan duduk, saudara kasih. Puji Tuhan, apapun yang terjadi, firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Biarlah kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
katakan sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami selalu menyembah Engkau. Kami selalu memuji Engkau. Karena kami tahu selamanya Kau hebat bagi kami. Kiranya Engkau memperluas daerah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Engkau, urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan dengan sepakat kami tolak, kami tengking-hai iblis setan yang ingin mengganggu ibadah ini. Di dalam nama Yesus keluar. Kami percaya Allah yang kami sembah jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada orang-orang apa enggak ini? Haleluya. Iya, saudara, saya heran kenapa saudara nggak suka duduk di depan ya. Padahal di sebelah sini kosong. Tolong saya minta yang di belakang maju ke depan ya.
Tidak ada tamu spesial pada pagi hari ini kecuali kehadiran Tuhan. Ayo, mari. Iya, puji Tuhan. Dengar-dengaran lebih baik daripada korban, saudara. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini, saudara? Ya, puji Tuhan. Hari ini, minggu ini adalah minggu yang berbeda, spesial karena saudara, hari ini kita merayakan Thanksgiving Day, hari ucapan syukur karena kita masuk di tahun yang baru, tahun 2023. Dan ini sudah menjadi kebiasaan yang baik, saudara, bukan kebiasaan yang jelek, tapi kebiasaan yang baik setiap tahun kita adakan ibadah Thanksgiving Day. Sekali lagi ibadah ini adalah ibadah ucapan syukur kita masuk di tahun yang baru. Jadi bukan dengan kuat gagah kita, tetapi semua karena kemurahan daripada Tuhan. Oleh sebab itu 2 minggu berturut-turut saudara diberikan kesempatan untuk ambil amplop khusus Thanksgiving Day. Saudara memberi persembahan atau korban tanda ucapan syukur saudara karena saudara masuk di tahun yang baru. Yang berikut saudara juga akan menerima sebentar makan pagi atau makan siang. Kita akan berfellowship bersama hari ini saudara. Jadi mari kita nikmati rumah Tuhan hari ini. Jangan ada berpikir cepat-cepat pulang saudara ya. Karena Alkitab berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, dan hari ini juga saudara, saya sebagai gembala, saya akan melantik jemaat atau pengurus gereja yang baru. Tidak banyak yang dilantik karena hanya sedikit perubahan. Selebihnya melanjutkan terus apa yang sudah diemban dari beberapa tahun yang lalu untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Jadi hari ini sangat spesial, mari kita nikmati hadirat Tuhan, nikmati firman Tuhan, nikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes 13, beberapa ayat kita akan baca, ada hal yang menarik dan saya rasa ini jarang sekali disampaikan, jarang sekali dikhotbahkan. Tetapi hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan bagi saudara dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Dimulai dari ayat 4, 5, baru kita lompat ayat 12 dan sampai 17. Yohanes 13 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kita lompat ayat ke-12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, pembasuhan kaki yang kita baca adalah
momen di mana sebentar lagi Yesus akan naik salib. Dan momen ini adalah momen yang sangat penting. Sekali lagi saya garis bawahi, momen ini adalah momen yang sangat penting karena setiap apa yang Yesus kerjakan menjelang kematiannya ini mengartikan banyak hal. Dan pagi hari ini kita akan belajar apa itu arti pembasuhan kaki. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar kebiasaan. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa yang Yesus lakukan ini di luar dari apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Ketika mereka ada dalam perjamuan terakhir, the last supper, perjamuan makan terakhir bersama murid-muridnya, ada sesuatu yang tiba-tiba Yesus lakukan, yaitu pembasuhan kaki, saudara. Nah, saudara, apa arti pembasuhan kaki? Kita belajar dulu tentang tradisi Israel, tentang perjamuan makan, saudara. Perjamuan makan. Nah, perjamuan makan yang diukir, yang digambar oleh seorang maestro, pelukis yang hebat, yang namanya Leonardo da Vinci, yang sekarang dan banyak kita lihat gambar-gambar tentang perjamuan makan terakhir Yesus yang ada di lukisan-lukisan itu, saya mau katakan itu hampir persis atau benar, tetapi tidak seluruhnya benar, saudara. Kenapa? Ada hal yang menarik begini, saudara. Ketika Leonardo da Vinci ingin menggambar kira-kira keadaan atau situasi ketika Yesus makan terakhir dengan murid-muridnya, zaman dulu belum ada internet, saudara. Jadi apa yang Leonardo lakukan, ini menarik, saudara. Fakta menarik begini. Dia melihat dan mencari orang yang menurut dia kira-kira sama seperti Yesus, saudara. Sama seperti apa? Sama seperti apa? Yesus. Lalu ditemukan ada orang yang menurut dia ini kayaknya cocok, mukanya persis seperti Yesus. Lalu dipanggillah orang ini, lalu disuruh duduk, dan dia mulai pertama yang dia lukis adalah muka Yesus. Betul? Muka Yesus. Dan dia sudah dapat. Tetapi Yesus kan gak makan sendiri, saudara. Ada 12 murid yang lain. Dengan kata lain, dia harus cari 12 orang yang lain, saudara. Nah, berjalannya waktu, satu persatu, akhirnya dia temukan semua murid. Dan murid yang terakhir yang dia harus cari adalah Yudas. Dia cari ke sana menurut pikirannya dia. Kira-kira Yudas seperti apa ya? Yudas seperti apa ya? Sampai akhirnya dia dapati ada yang menurut dia seperti Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Ketika orang itu didapati lalu disuruh duduk menggambar, saudara tahu apa yang terjadi? Orang itu berkata, "Pak, saya sudah pernah ke sini, Pak. Saya sudah pernah dilukis oleh Bapak." Loh, maksudnya apa? Bapak lupa? Apakah engkau lupa? Sayalah orang pertama yang Bapak tangkap dan cari, dilukis, dan Bapak katakan muka saya seperti Yesus. Sudah ngerti maksudnya? Manusia bisa berubah, manusia bisa salah memprediksi. Jadi bayangkan orang yang sama yang tadinya katakan dia Yesus, dalam foto, dalam gambar perjamuan terakhir, tapi orang yang sama karena waktunya berjalan berubah menjadi Yudas. Coba katakan kanan kiri, kamu bukan Yudas kan? Haleluya. Dulu kayak Yesus, karena waktu berjalan berubah menjadi Yudas. Tetapi tradisi Israel ini menarik. Coba saudara perhatikan ya. Dalam Yohanes 13 tadi,
ayat 23 berkata gini, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya. Lalu ayat 25 dan 28. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Yang saya mau sampaikan begini, saudara. Perjamuan makan tradisi Israel itu tidak duduk seperti saudara duduk hari ini. Ya, cara duduk mereka nggak duduk seperti di meja makan, duduknya lurus, berbeda, saudara. Ya, nanti kita akan lihat. Karena di sini ada arti rohaninya. Jadi gambaran dari Leonardo da Vinci itu sangat tidak cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita lihat kisah yang lain. Lukas 7 ayat 37. Ayo saudara, jangan banyak bengong saudara ya. Kalau saudara bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Lukas 7 ayat 37, 38. Berkata begini, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Perhatikan baik. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Di sini ada kata begini, ketika wanita itu datang, Anda perhatikan yang saya mau ngomong. Ketika wanita itu datang, dia tidak datang dari depan. Dia datang dari belakang. Ngerti saudara ya? Bayangkan kalau Yesus dalam perjamuan itu, dia duduk yang seperti sekarang saudara, duduk seperti biasa, dia berarti harus merangkak ke bawah. Betul? Seperti tikus begitu. Tetapi Alkitab mencatat, dia datang ke belakang. Saudara udah ngerti gambarannya. Mana Riko? Sini Riko. Nggak apa-apa saudara. Riko pemuda yang baik. Saya kasih gambaran supaya saudara ngerti ya. Karena semua ini nanti ada arti rohaninya saudara. Coba Riko duduk seperti biasa. Duduklah. Pasti kita berpikir Yesus duduknya seperti ini. Betul? Iya kan? Meja makan ini di sini seperti biasa. Kan Leonardo da Vinci kan gambarnya begitu. Yesus di tengah, kanan kiri 6, sini 6. 12 murid sama Yesus 13. Nah bayangkan kalau Lukas pasal 7 tadi, Yesus begini, wanitanya mau cari kaki Yesus gimana? Kan nggak mungkin dia di kolong meja langsung kucuk begitu saudara. Betul? Alkitab berkata dia ada di belakang. Dengan kata lain, cara duduk yang benar menurut perjamuan orang Israel itu seperti apa? Contohnya begini. Duh, kok repot ya? Ya wes nggak apa-apa lah. Ntar balikin lagi ya. Perjamuan orang Israel yang benar adalah begini. Begini, tetap duduk. Begini, sambil begini. Benar. Betul, terus. Saya mau kasih gambar supaya saudara ngerti. Baru kakimu tuh ke sini. Coba begitu. Nah ini benar saudara. Coba di search kalau nggak percaya. Matius search di Google.
ketika wanita datang kepada Yesus, lihat posisi duduk mereka seperti apa, saudara. Gitu terus, Riko. Coba. Nggak apa-apa, untuk sementara aja. Nah, kalau duduknya begini, Anda dengar ya. Kalau duduknya begini, sekarang saya mau tanya. Maria, wanita itu bisa nggak menghampiri kaki Tuhan? Bisa, saudara. Kalau kakinya ke bawah, balik lagi. Bagaimana mungkin dia masuk dari pintu, lalu dia cari kaki. Tapi ketika, balik lagi. Duduknya begini, adalah hal yang mudah, Anda dengar baik. Adalah hal yang sangat mudah ketika wanita itu masuk dari belakang dan siap menyeka kaki Tuhan. Ngerti, saudara? Lalu kenapa Anda mungkin berkata gini, loh kok makan kok nyantai benar? Ada ayatnya, balik lagi. Tolong dibalikin. Kok makan mereka kok nyantai benar? Kok cara makan mereka kok sepertinya hampir-hampir tidur, saudara. Ada ayatnya, saudara. Keluaran 12 ayat 11. Keluaran 12 ayat 11. Keluaran 12 ayat 11. Keluaran 12 ayat 11. Perhatikan ya, ini bicara Paskah, ini bicara perjamuan makan. Dan beginilah kamu memakannya. Ini makanan Paskah pertama. Pinggangmu harus apa? Saudara baca enggak? Pinggangmu harus apa? Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Cara makannya bagaimana? Coba lihat, 2, 3. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah. Jadi begini, saudara. Ketika bangsa Israel pertama kali merayakan Paskah, itu di tengah mereka sedang dikejar oleh tentara Mesir. Saudara tahu ya, berjalan dan disusul oleh kereta kuda, kira-kira cepetan mana, saudara? Kereta kuda, bukan? Nah, di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan katakan, ayo lakukan Paskah, yaitu makan. Tapi cara makannya buru-buru. Jadi sudah ngerti, kenapa sekarang di zaman Yesus makannya itu nyantai. Udah dapat gambarnya belum? Yus, udah dapat? Tolong ditunjuk. Kenapa cara makannya itu nyantai? Nanti saudara lihat kalau ada gambarnya. Tangan kiri Yesus itu ditaruh di leher. Kakinya itu selonjoran. Kenapa? Karena dulu makan buru-buru. Hari ini nggak usah buru-buru, saudara. Kenapa? Penebusan itu sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun lalu di kayu salib. Ada gambarnya? Oh enggak, jangan. Lihat yang gambarnya kakinya ke sini. Pasti ada, karena saya udah lihat search di Google, ada gambarnya. Ini kanan ini. Saya nggak bohong, saudara. Ini gambar yang asli, kurang lebih seperti itu. Saudara lihat, seluruh yang ada di meja makan, posisi cara makan yang nggak ada yang begini, saudara. Semua tuh begini, setengah tidur. Ngerti, saudara? Dulu makan buru-buru, karena di belakang ada tentara Mesir. Hari ini jangan buru-buru, saudara. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Sudah selesai semuanya. Jadi nikmati hadirat Tuhan. Jangan buru-buru. Udah ngerti ya? Itu. Nah, dalam perjamuan terakhir, tiba-tiba, dengar ya, tiba-tiba Yesus berdiri. Apa yang dia lakukan? Yesus berdiri, mengambil kain, mengikat pinggangnya, lalu mulai mencuci kaki murid-murid. Saya ingin ngomong begini, saudara. Zaman dulu itu belum ada sepatu Nike. Belum ada sepatu Reebok. Belum ada sepatu Pantofel kayak Pak Yakub. Yang ada hanya kasut. Kasut yang terbuat dari kulit
Tetapi kulit itu mahal harganya. Jadi biasanya kasut itu dari kain atau pakai sendal atau enggak pakai sama sekali. Betul ya? Dengan kata lain, kaki ketika masuk ke satu pesta, suatu rumah, kaki itu otomatis kotor. Betul? Kedua, kaki juga itu berbau. Nah saudara, zaman dulu itu ada kuda, ada onta, ada keledai, dan binatang-binatang yang lain. Saya percaya saudara, perjalanan Yesus tidak sedikit dia menginjak kotoran binatang. Dan dalam keadaan kaki yang kotor, perhatikan baik, ini penting. Dalam keadaan kaki yang kotor, dari 12 murid tidak ada satupun yang berinisiatif untuk mencuci kaki. Anda tahu tempat yang mereka pakai untuk perjamuan terakhir itu tidak ada hamba atau budaknya. Ngerti ya saudara ya? Yang tugasnya adalah seharusnya mencuci kaki dulu, baru masuk dalam perjamuan terakhir atau perjamuan kudus. Tetapi ketika mereka semua sudah duduk, siapa yang lakukan itu? Siapa yang lakukan itu? Siapa yang lakukan itu? Yesus. Saudara tahu, ada makna yang penting. Poin pertama dari khotbah saya. Ada banyak orang berkata gini, itu kan bukan tugas saya. Kenapa harus saya yang cuci? Lalu mungkin mereka berkata, lu aja deh, lu aja. Akhirnya karena nunjuk, nggak dilakukan pula. Dan sepertinya Yesus harus turun tangan. Saya mau katakan poin pertama, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan inisiatif. 2023 Tuhan taruh tema dalam hati saya adalah tahun double porsi. Di mana kita anak-anak Tuhan harus melakukan lebih lagi. Bukan sekedar berkat double porsi, tapi tanggung jawab juga harus double. Makanya minggu depan Anda siap, kita akan buka ibadah jam 10 pagi. Yang setuju tepuk tangan. Yes. Jadi tidak ada kata terlambat saudara ya. Kalau saudara bangun terlambat, lebih baik saudara masuk jam 10. Orang mungkin berkata, Pak Gembala kan jemaat kita belum penuh. Jemaat bukan punya saya saudara. Jemaat punya Tuhan. Yang penting saya mau kerja. Bagaimana caranya Tuhan akan kirim jiwa ke tempat ini. Haleluya. Yesus loh belum perjamuan udah mikirin kaki orang. Ada haleluya saudara. Kalau kaki aja dia urus, apalagi perkara yang lain dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yesus sebagai inisiatif yang diambil tanpa paksaan. Yesus mengambil tugas karena banyak dari kita berharap orang lain yang lakukan. Saya berharap pengurus yang baru kita saling menolong satu dengan yang lain. Yang ngerti katakan amin. Tidak pusing dengan apa kata orang. Yang penting terus melayani. Yang kedua, arti pembasuhan, coba lihat Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1 berkata begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Poin yang kedua dari pembasuhan kaki adalah Yesus menunjukkan kasihnya. Karena Yesus mencintai murid-murid.
Yesus juga mencintai saudara. Katakan amin, saudara. Pertanyaannya begini. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan menjual dia? Hah? Saya mau tanya saudara. Tuhan Yesus tahu nggak bahwa Yudas mau jual dia? Tahu. Coba lihat ayat yang kedua, Yohanes 13. Mereka sedang makan bersama, perhatikan. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Lompat ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ayat yang kedua, Alkitab mengingatkan bahwa dari 12 murid, ada satu murid yang namanya Yudas yang akan mengkhianati Yesus. Betul? Betul nggak? Sekarang saya mau tanya. Apakah ketika Tuhan tahu Yudas mau menjual dia, lalu Tuhan tidak cuci kaki Yudas? Hah? Dari 10, Yudas misalnya di ujung gitu ya. Yang ke-11, waktu pas pindah ke Yudas, lalu Tuhan ingat, jangan pura-pura lo. Entar lagi, sebentar lagi lu mau cium gua. Dan ciuman itu adalah ciuman untuk menjual Yesus. Lalu berkata, sorry ya, gua udah tahu apa yang lu perbuat, gua gak mau cuci kaki lu. Ada ayat Tuhan berkata begitu? No. Semua kaki murid-murid tidak terkecuali dengan segala motivasi, dengan segala hal-hal yang negatif yang mereka lakukan dan akan lakukan, Tuhan tetap mencuci kaki murid-murid. Dengan kata lain, kasih Tuhan buat kita untuk selama-lamanya. Tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli apa yang kau akan lakukan nanti. Kasih Tuhan tetap buat kita, saudara. Dia lakukan itu karena dia cinta kita, saudara. Karena Yesus cinta saudara. Saudara ada juga masuk 2023 itu karena Tuhan cinta kita. Saya garis bawahi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi apa? Memperoleh hidup yang kekal. Kasih untuk semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Yang selanjutnya, yang ketiga, kenapa dilakukan pembasuhan kaki pada perjamuan terakhir? Yesus ingin mengajarkan bahwa Dia adalah Allah yang memiliki hati yang rendah. Coba lihat Yohanes 13 ayat 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus tahu, ayat 3 Yohanes 13. Bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Anda perhatikan. Bapa menyerahkan segala sesuatu, dengan kata lain, posisi Yesus ada di atas. Siapa yang percaya Yesus memiliki posisi yang tertinggi? Katakan amin, saudara. Dia diberikan kuasa oleh Bapa dan dia memiliki posisi yang tinggi. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu apa yang Tuhan ajarkan tentang kerendahan hati? Lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat 4 sampai ayat 5. Yohanes 13. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ayat 3 mencatat tentang Tuhan memiliki posisi, kemuliaan, kuasa yang tinggi. Tetapi hanya beda satu ayat.
dia rendahkan dirinya dan mulai membasuh kain murid-muridnya dengan air dan menyeka dengan kain. Saudara ingat ada ayat berkata begini, mau jadi yang tertinggi, menurut Alkitab engkau harus jadi hamba. Kalau dunia berbeda, mau posisi tinggi, sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini. Apalagi tahun ini adalah tahun pemilu, nanti saudara lihat saudara. Orang sikat sana demi posisi, demi kedudukan. Tapi Yesus mengajar terbalik. Untuk mau terima posisi yang tinggi, mau dimuliakan engkau harus jadi hamba. Pengurus gereja, kita semua adalah hamba. Dan saya belajar di sekolah Alkitab, hamba itu artinya keset. Saudara di gereja ini ada keset. Sebelum masuk gereja, sekarang saya mau tanya saudara. Ada tulisan di keset itu apa? Sebagian yang tahu, sebagian enggak. Kenapa? Karena memang keset tidak diperdulikan, keset itu enggak diperhatikan. Itulah kita, hamba. Yang mau jadi hamba katakan amin. Yang mau jadi hamba katakan amin. Apa itu hamba? Coba lihat Lukas 17 ayat 8. Lukas 17 ayat 8. Saudara masih ikut saya? Saudara masih ikut firman Tuhan? Ya, jangan bengong saudara. Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba, ini pekerjaan hamba ya. Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi posisi hamba yang mengikat pinggangnya itu melayani tuannya sampai selesai. Sampai baru hamba itu boleh makan. Jadi hamba Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Percayalah saudara, 20 tahun lebih saya jadi hamba Tuhan. Tidak sedikit orang bicara tentang saya. Orang bicara tentang gembalamu. Bahkan yang bicara itu bukan orang luar. Orang dalam. Saudara. Apaan sih gembala? Bikin ini, bikin itu, bikin ini. Percayalah saudara, semua kegiatan gereja, semua acara gereja tidak ada maksud lain selain untuk mempermuliakan nama daripada Tuhan. Dan saya berharap pengurus gereja yang akan dilantik sebentar punya hati sama seperti saya. Kita harus kompak saudara. Kita harus bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Kebun Baru. Saya gak bisa kerja sendiri. Saya dan Ibu Gembala gak bisa kerja sendiri. Benar apa betul saudara? Manusia itu terpergantung dengan manusia lain. Itu manusia yang normal. Jadi dengan kata lain, mari kita kerja sama. Dan pekerjaan Tuhan itu gak bisa dipaksa. Haleluya. Ada lagu Pantai Kosta dulu. Bukan terpaksa tapi dengan sukarela saudara. Saudara mau melayani, ayo, gak melayani gak apa-apa saudara. Dan Tuhan memberkati kita semua. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Saya suka sekali ayat ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa? Seorang apa? Hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Allah mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia, bukan cuma manusia biasa. Dia memposisikan dirinya
menjadi seorang hamba. Bahkan ayat selanjutnya berkata, bahkan mati di atas kayu salib. Kalau Yesus lakukan untuk kita, apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Yang terakhir, poin yang terakhir. Pembasuhan adalah simbol. Pembasuhan kaki adalah simbol rohani yang kuat. Dalam ayat yang ke-8 Yohanes 13. Ayat 8 Yohanes 13. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, perhatikan baik, ini penting. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam apa? Dalam aku. Jadi yang dimaksud Tuhan bukan sekedar membasuh kaki, tetapi yang penting adalah membasuh kita dengan darah Yesus. Basuh kaki hanya simbol kerendahan hati Tuhan. Dia mengosongkan diri, dia melayani murid-muridnya. Tetapi ada pembasuhan yang paling lebih penting, yaitu dibasuh oleh darah Yesus. Saudara mau dibasuh oleh darah Yesus? Berbicara dosa dan pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, dia lupakan dosa-dosa kita. Dia ampuni segala pelanggaranmu di tahun 2022. Dan masuk di tahun yang baru, tahun 2023 bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang pemain musik saja untuk maju ke depan.